Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka salamah wal ijazah wal barakah wal istiqamah ila hadratin Nabi Mustafa bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadin al-mahbubi ala ma nawa bihi salatu salih alaina Allahumma ta'alaina futuhal arifi bi hikmatika waqshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mengulang dulu pelajaran pertama malam Sabtu kemarin. Mulai dengan apa nama pelajaran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Sebenarnya kata suluk atau paling tidak hadis Nabi, karena sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, lalu ijma dan qiyas. Nah, kita selalu ngambil Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada kelompok orang yang berkata kembali kepada Quran hadis, kita jawab, ya kalian aja yang kembali Quran hadis. Kita nggak pernah meninggalkan sedikit pun sekalipun Al-Quran hadis. Kita tetap memakai Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi ketika kita mempelajari Al-Quran hadis, mau tidak mau kita harus melewati riwayat sanad para ulama, para kiai. Karena ada orang yang sok memakai Quran, sok memakai hadis, tetapi salah kaprah. Misalnya ada orang pulang dari Makkah, dia bilang, Kang Maman, saya mau ganti nama. Baguslah, saya bilang. Siapa namanya? Saya ambil dari Quran. Oh ya, namanya siapa? Dia langsung nyebutin namanya itu. Namanya diambil dari Al-Quran, tetapi jauh dari nilai Al-Quran. Saya mau ganti namanya Syaiton gitu. Istri saya diganti lagi namanya apa namanya? Wailul maghdubi alaihim. Nah, kayak gitu-gitu orang-orang yang nggak paham. Makanya kita tetap ilmu itu harus dari ulama. Seperti itu. Nah, begitu pula kata suluk. Kalau kemarin kita ngambil dari Al-Quran, fasluki subula rabbiki dzulula, menghikayatkan tentang lebah yang lebah itu disuruh mencari jalan-jalan Tuhan, dan zulula akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana hadisnya? Kita ngambil hadisnya, kalau kita baca Arba'in An-Nawawi, diambil dan juga dari Sahih Muslim misalnya. Ada hadis yang panjang sebenarnya hadisnya, tapi di tengah-tengahnya ada hadis. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka yang menempuh. Nah, salaka ya suluk, ketemu kan?
menempuh thoriqan akan jalan, yaltamisu mencari orang itu, yang mencari orang itu, fihi di jalan tersebut, ilman ing ilmu. Dia menempuh jalan untuk mencari ilmu. Maka sahalallah, sahala akan memudahkan Allah, siapa Allah, lahu untuknya bihi di jalan itu, thoriqan akan jalan ila jannah menuju surga. Jadi orang menempuh perjuangan untuk belajar. Dulu ulama-ulama itu kalau mencari ilmu, mereka sampai menempuh berkilo-kilo, berpuluh kilo, ribuan kilo bahkan, hanya untuk mencari hadis ini sahih enggak ya? Seperti yang dilakukan masanya oleh Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari, beliau mengarang, menulis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita kenal hari ini menjadi Sahih Bukhari, dan itu dianggap sebagai kitab kedua paling sahih setelah Al-Quran. Seperti itu. Tapi perjuangan mengumpulkannya itu yang hebat. Seperti itu. Nah, ada lagi misalnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Al-Auliya. Dia dari kecil sudah disuruh oleh ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Lalu dititipkan kepada satu rombongan, tapi uangnya disimpan di celana. Nah, ingat waktu dulu mondok itu, kalau nyimpen uang itu karena takut hilang ya, di jalan, uang itu dimasukkan ke celana, ke bawah, lalu dikaput. Jadi tidak disaku, ataupun kalau disaku dia dijahit gitu, supaya nggak kecopetan. Nah, tiba-tiba rombongan itu dirampok dan semua barang-barang diambil, kecuali ada anak kecil itu. Ditanya oleh rampoknya, "Nah, kamu punya uang nggak?" "Punya." "Berapa?" Disebutkan jumlahnya, gede banget. Rampoknya yang nggak percaya. Orang yang biasa berbohong, kalau ada yang jujur malah nggak percaya. Dia nggak percaya dengan kejujuran orang. Orang yang biasa berdusta, kalau ada orang yang terbuka malah aneh, kan gitu. Akhirnya dikumpulin semua hasil rampokannya, kata kepala rampok, "Ada yang lewat nggak ya?" Kata orang tadi yang nanya, anak kecil tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ada anak kecil, namanya Abdul Qadir. Terus dia ngaku punya duit." "Ngaku?" "Iya, tapi saya nggak percaya. Masa ada orang ngaku mau dirampok?" Ya udah dipanggil. "Nah, kamu punya duit?" "Punya." "Di mana nyimpen?" "Di sini." Ditunjukin. Serius, berapa? Disebutkan jumlahnya. Dibuka oleh kepala rampok, bener jumlahnya pas. Kata kepala rampok, "Aneh kamu. Ditanya kok jujur banget, malah kami rampok." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya saya diamanatin ibu agar jujur, jangan bohong. Maka saya jujur, walaupun kepada perampok sekelas Anda." Akhirnya kalau rampoknya tobat dan itu menjadi santri pertamanya. Belum nyampe pesantren udah punya santri karena kejujurannya. Nah, Syekh Abdul Jailani keras banget dalam belajar, sampai dia catat makalah guru-gurunya, dia simpan di pinggir, di atas, di bawah. Dia terus aja belajar dan belajar. Dia pikir kalau dia tidak bekerja keras, maka dia tidak akan menjadi orang yang mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Makanya sekali lagi, man salaka, ya barang siapa yang menempuh thoriqan akan jalan, yaltamisu yang mencari, siapa man fihi di jalan itu, ilman akan ilmu, sahala maka akan dimudahkan, siapa Allah lahu untuk orang itu, bihi di jalan itu, thoriqat akan jalan, ila jannah menuju surga, maka akan dimudahkan. Kalian mondok, kalian nyari ilmu, maka Allah akan memudahkan segalanya. Amin. Nah, ini menjadi dalil bahwa, menjadi bukti bahwa suluk itu ada dalam hadis.
Ya, dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dari kalimat salah tadi. Nah, ini ada kalimat salaka yasluku sulukan. Salaka yasluku suluk. Jalan. Makanya kalau yang mengenal ada lagu yang terkenal sekali di masyarakat Jawa yang namanya suluk-suluk batok itu. Suluku batok. Ada yang apa? Syair ini dikarang oleh Sunan Kalijaga. Kalimatnya sangat sederhana. Suluku batok, batoke elo. Sirama menyang Solo oleh Payung Muto. Diperdalam di sini kalimatnya suluku batok. Usluk itu bilangan dari salakaya suluku. Usluk bat naka. Suluku batok. Usluk bat naka. Hidup ini tidak hanya sekedar lahir, tapi kita butuh hidup yang lebih batiniah. Sekarang kan orang sekaya apapun dia takut sama virus corona. Orang sehebat apapun hari ini menjaga jangan sampai kena corona seperti itu. Kecuali ada ibu-ibu yang senang mendapat bansos karena corona. Saya tanya, Bu, dari mana? Balai desa kan? Dapat apa? Dapat duit. Berapa? 600.000. Dari mana? Katanya sih dari program corona. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Kita berdoa nggak ada, dia pingin malah doakan mudah-mudahan katanya corona dipanjangkan umurnya. Nauzubillah min. Nah, lalu batin kita itu harus terus untuk bergerak, mencari jalan, dan jalannya adalah ulailo, la ilaha illallah. Makanya kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Kunci surga itu gampang banget kok, la ilaha illallah. Dan Allah memberikan kita kunci surga, bukan kunci neraka. Jadi permudahlah orang untuk masuk surga. Salah satu yang paling mudah masuk surga ya belajar, mencari ilmu. Kalian datang ke pondok ini, berapa orang yang masuk surga karena kalian coba? Pertama, kedua orang tua dijamin masuk surga. Dan orang tua kalian kan bangga banget. Di mana sih Ujang lahirnya? Menuju pondok dia bisa. Mana dirinya sare. Maka orang bangga banget, enak banget ya punya anak pesantren. Alhamdulillah amin. Lalu ayah kamu bekerja keras. Ditanya, kamu kok kerja keras banget? Anak saya di pondok. Setelah itu kamu berangkat, naik mobilnya. Tukang mobilnya naik dari kemana? Ke pondok. Wah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Maka dia pun sedang mengantar orang yang mau ke surga. Bayangkan. Apalagi kalau yang siap-siap pondoknya
segala dibawa belinya, baju indunan panghalusna dileutikkan, kolor bapakna dibersihkeun ke anak demi anak kayak gitu. Bebeja ke tukang jahit, ini untuk anak saya yang lagi mondok, beli buku, beli kitab. Berapa perusahaan buku dan kitab yang hidup karena kalian coba? Karena kalian. Contoh aja di sini, kalian 3 bulan tidak di pondok, mendadak ini dicat, ini dibangun. Berapa tukang cat, berapa tukang baca yang masuk surga gara-gara kalian? Karena mau nyambut santri. Keren banget. Para ustadznya siap, semuanya siap, dan itu kehebatannya santri. Karena santri sedang menempuh jalan menuju surga. Bagaimana hadisnya tadi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Baca 2 kali yang keras. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ilal jannah, menuju surga. Apalagi nanti kalian datang ke pondok. Di pondok itu nanti santri itu punya citra, dan cinta. Apa cita-citanya pondok? Ada 2. Pertama, dia menjadi seorang alim, menjadi seorang dai-da'iyah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalian diutus dari kampung masing-masing. Ada yang dari Bandung, dari Cirebon, dari Majalengka, dari Indramayu, dari Bekasi, ada yang dari Bogor, dari Karawang. Kalian datang ke sini diutus dari tiap kampung. Untuk apa? Lihat tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Padahal kata Nabi, "Mayuridillahu bi khairi faqih fiddin." Kalau Allah menghendaki orang berbuat baik, jadi orang baik, maka dia akan diberikan pemahaman agama. Rata-rata kalau orang tobat pasti ujung-ujungnya dia sholat, dia nyari kiai, dia mau ngaji. Kalian enggak, dari awal sudah dipersiapkan menjadi orang baik. Khiyarun min khiyar. Ya, supaya apa? Belajar di sini, nanti kalian pulang ke rumah, waliyunziru qaumahum idza raja'u, supaya memberikan indah, memberikan peringatan kepada kaum ketika pulang. Apalagi sekarang makin canggih kejahatan itu. Narkoba, wah, pokoknya jenis-jenis narkoba itu sudah melebihi hukumnya. Orang saking ingin menyebarkan narkoba, kadang-kadang dimasukin ke perut, ditelan, ya, lalu nyulik bayi, bayinya dibunuh, lalu dimasukin narkoba. Nauzubillah min. Caranya macam-macam untuk membuat generasi ini hancur. Kalau tidak narkoba, ada lagi yang namanya video-video porno, produk pornografi. Orang bisa dengan gampang mengakses di HP-nya masing-masing. Semuanya. Ada nama tukang angon, bari ngarit, ningali domba, bari ningali YouTube. Tiba-tiba ningali, ayo video disebarkan, ini kerja. Gak kuat, akhirnya dombanya diperkosa. Dombanya hamil, dia stres. Wah, ini bisa asup TV ya. Kayak domba lahir, wajahnya kayak manusia. Akhirnya dia datang ke kiai, abdi teh maksiat, zina jeung domba. Bukan video anak karena ditutup ayat abdi. Kalau kiai kan orangnya santai banget, kata kiai, tenang, Allah akan tutup ayat kamu asal kamu memang mau untuk berubah dan bertobat. Kiai di amalan ya serta uyub ustur uyubana. Itu hebatnya kiai. Kiai itu nggak pernah menolak orang sejahat apapun, kecuali selalu diberikan rasa gembira. Ayah jeger payah oke, ku tatanggal nama dari solatan, ku kiai mah didatang di solatan. Kiai, tong di solatan cuma jeger, tukang mabuk, tukang gak gabung masyarakat.
biarkan saya memandikan dan menyolatkan. Loh, kenapa Kiai? Kalau bukan saya, santri, nanti bisa-bisa memandian babaturan tukang mabuk, mandian anak alkohol. Kayak dibungkusnya bukan dengan kain kafan, kuda calu. Pas dikuburkan ditanya malaikat manrobukan, gara-gara ditinggalkan sama santri sama kiai, preman itu jawab, mohon maaf malaikat, saya bukan mayat, saya lontong. Disolatin sama kiai, disolatin. Lalu ada isyhad. Kata Rasul, kalau ada 40 orang yang menyaksikan orang itu orang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Kata kiai, yuk kita saksikan semua ya, bahwa mayat ini mayat baik. Oh, nggak jawab. Baik bagaimana? Nggak pernah sholat, mabok terus. Kata kiai, tolong semua yang hadir saksikan bahwa ini mayat baik. Nggak ada yang jawab. Malah emang menggurudul, baik sebelah mananya orang ini? Kata kiai, kalau tidak dijawab sekali lagi, saya doakan kalian mati besok. Orang ini orang baik, baik, ya. Cuman ada tetangga nanya, baik sebelah mananya kiai? Ya baik matinya. Baik lagi, alhamdulillah sih, daripada hidup rusak. Nah, itu gaya-gaya kita kiai, seperti itu, ya. Singkat cerita, tukang amun itu lihat aja perkembangan kehamilan sang domba. Tapi ketika mau lahiran dia udah bawa sarung. Tujuannya namun mirip manehna, wah besar langsung mau dimasukkan karung, dialungkan. Pas berojo ternyata tidak mirip dia, betul-betul domba. Alhamdulillah, dia sudah ditutup airnya. Saking senangnya dia deketi anak domba yang baru merah itu. Dia usap-usap, ternyata gak bilang be, tapi bapak. Apalagi bapaknya. Nah, begitu pula di samping itu ada juga kelompok-kelompok tertentu. Makanya di kiri kanan kita ini godaannya banyak. Nah, santri-santri itu kalau nanti pulang ke rumah, waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi santri, kalau trinya 3 ya. Santri kalau trinya 3. Yang pertama tadi cita-citanya. 1 jadi ulama, jadi dai, amin. Senang kalau nanti kalian pulang ke rumah, jadi kiai, jadi dai. Dan kadang-kadang yang jadi kiai besar itu bukan orang yang di pondoknya hebat. Di pondoknya biasa-biasa, tapi taklim ke kiai, mau bersihin majelis, tukang ngamen domba kadang-kadang mah kayak gitu. Tapi kalau kadang ada yang pintar banget di pondoknya, kamu mana pakai kopea, betul membali pakai kopea, kayak gitu. Tasbih udah. Tapi nyebelin banget, disuruh kerja bakti nggak mau, disuruh gaul dengan santri yang lain nggak remeh, dan nggak jadi apa-apa dia mah, ya. Yang jadi apa-apa itu yang semangat belajarnya najan belet, oke. Takzim ke guru, hormat kepada orang tua, nggak pernah ngeluh. Kalau nggak dapat kiriman dari orang tua, kadang-kadang ujung-ujungnya itu nyesel, betul kan memiluan. Dipikirin apa nyokotan busana, orang taruhnya diberes sabun. Dan banyak orang-orang yang sukses itu kayak gitu. Jadi ulama itu karena dia ta'zim. Seperti itu. Misalnya yang digawakan oleh Habibul Syekh Hasyim Asy'ari. Suatu saat ini ada cerita dari guru AA Mbah Muhaimin Gunar. Mbah Muhaimin pulang dari Singapura, kebetulan salah satu putrinya kan di sini di Loiwondi. Pulang dari Singapura datang ke sini, dibilang sini mana mau cerita tentang Kiai Hasyim. Ketika Kiai Hasyim ada di Mbah Khalil Bangkawan, Mbah Khalil beberapa hari nggak ngajar. Jadi kalau santri dulu itu kalau kiainya nggak ngajar sedih. Beda dengan santri sekarang, kalau kiainya naik mobil, alhamdulillah, sinilah. Kalau dulu santri itu sedih. Akhirnya karena yang senior itu Mbah Hasyim,
Akhirnya santri yang lain, Yasin tolonglah, mau lihat aja. Akhirnya beliau matur, Mbak, ini santri pingin aja, sudah lama. Ada apa sih sebenarnya? Enggak ada apa. Cuman ini Bu Nyai cincinnya jatuh ke ke saluran air, mungkin masuk ke cubluk santri. Karena Bu Nyai sedih, jadi saya ikut sedih. Kayak gitu. Oh gitu. Yaudah nanti saya ngajar. Mbak Holil itu kalau ngajar kan, anehnya karomatnya itu santri yang di depan bisa nggak kedengaran kalau dia maksiat, tapi yang di belakang jauh, walaupun suaranya sayup-sayup tapi jelas. Itu Mbak Holil. Tapi Mbak Holil waktu ngajar kayak gelisah gitu, nyari siapa? Nyari Kiai Hashim. Kemana? Orang yang usul ngaji tapi nggak datang. Setelah pada maghrib, Kiai Hashim matur, Mbah, mohon maaf saya nggak ngaji. Ya mana? Saya habis sholat tadi nyari cincin. Terkejut Mbak Holil. Nyari cincin? Kebayang kan? Cupluknya ke santri itu. Kotorannya gede-gede, kalau santri kan gitu. Iya kan? Kalau makan kan kalau santri karena gitu udah blok-blok. Kayak gitu. Bahaya bisa meninggal. Enggak, saya nyari sampai ketemu. Saya sudah bersih. Kata Mbak Holil, bahaya. Kamu bisa meninggal. Karena ketakziman Mbah Hashim kepada gurunya, Mbak Holil akhirnya bahasa disuruh pulang buka pesantren di daerah Cukil, sekarang Tugu Ireng, dan menjadi ulama besar, mengajarkan hadis. Hebatnya Mbah Holil masih sempat ikut ngaji kepada muridnya tersebut. Tetapi Mbah Hashim takzim kepada guru. Seperti itu. Nah itulah akhirnya jadi ulama besar karena ketakziman. Nah, itu jadi ulama. Yang kedua, apakah santri itu semuanya jadi ulama? Enggak juga. Pasti ada dalam bahasa apa? Kalau ini To'ifah, citanya itu adalah ulama. To'ifah. Kalau ini rijal, jadi rijal. Santri mungkin tidak jadi kiai semua, tapi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang waktu di pondoknya dia tukang tidur terus, akhirnya jadi pengusaha bantal dan kasur. Di pondoknya sasapu rajin di mana-mana, tiba-tiba jadi pengusaha cleaning service penyedotan tinja. Loh kaya loh ya. Jadi apapun kalian, dan santri bisa masuk dimanapun. Ada yang masuk jadi pengawal demokrasi di KPU-nya, jadi bupatinya, jadi apa? Jadi pengusahanya, jadi petani yang unggul. Itu namanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Dia walaupun jadi apapun tetap tidak meninggalkan zikir kepada Allah. Sering ketemu ada tentara waktu ngaji di markas Marinir di Cilandak, tiba-tiba dia bilang, kamu man, abdi kamu mas antara di anu, dan dia hafal Quran, keren. Ada polisi, ternyata dia ustaz. Ketemu lagi Gus Dur jadi presiden, Pak Muhaimin jadi menteri, hari ini pimpinan DPR. Jadi santri itu, jadi cita-citanya bisa jadi rijal. Perempuan-perempuan sama, bisa jadi yang A bilang tadi sore, bisa menulis novel, jadi musisi, jadi desainer fashion, tukang ganti baju di pondoknya. Wah, ternyata dia punya butik besar. Di pondoknya ngaca baik, Insya Allah jadi tukang kaca. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, santri itu punya citra. Citranya santri itu yang disebut dalam kita sebagai manhaj haroki. Ya, ana muslimun.
Saya Islam. Ana sunniyun. Saya ahlus sunnah wal jamaah. Ana nahdiyun. Saya NU. Ana Indonesiun. Saya Indonesia. Ana mizaniyun. Saya santri al-mizan. Nah, citra itu dibangun lewat akhlak, lewat etika, lewat karakter Islam ahlus sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdlatil ulama. Itu citra santri. Jadi nggak ada sih santri yang radikal, nggak ada santri yang tiba-tiba kerjanya marah-marah aja, nyerahi keadaan. Tidak ada santri yang sok-sokan merasa paling pintar, nganggap orang yang remeh. Tidak ada orang santri yang berfatwa tapi tidak pakai ilmunya. Bahaya kan? Kalau santri tiba-tiba berfatwa seenaknya. Santri itu hati-hati banget. Tidak pernah mau berfatwa yang macam-macam gitu. Ya, seperti itu. Pulau semua fatwa emang. Tiba-tiba Pak Kiai, bagaimana ya kakak saya udah umur 20 tahun tidak head. Wah, itu nggak sehat. Tapi kakak saya laki-laki, cicing gitu. Dia kejebak. Nah, itu dulu yang suka ngejebak itu namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu ngejebak-jebak orang dengan pernyataan seperti itu. Dia bilang, saya ini lebih kaya daripada Allah. Orang ribut. Kok bisa? Ya bisa lah. Saya punya anak, Allah gak punya. Itu sampai rame gitu. Jebak-jebakan begitu. Makanya kalian kalau ditanya fatwa-fatwa itu hati-hati banget. Boleh gak ya kita nikah dengan sekantor? Jawab, gak boleh. Nikah cukup satu orang, masa sekantor kita semua. Boleh gak nikah dengan sepesantren? Gak boleh. Bawa batik hiji gitu payu mana jomblo. Jangan berani berfatwa. Kalau bisa kita tuh ngapain juga berfatwa. Tinggal ngambil kaul ulama, diturut dawuhnya Kiai Anu, Ustaz Anu, Syekh Anu di kitab Anu, gampang kok. Gak usah menurut saya. Waduh, kacau. Seperti itu. Gak boleh menurut saya. Tetapi saya membaca hadis Muhammad SAW, diriwayatkan dari sebagainya. Ya. Itu citranya. Yang terakhir, santri itu trinya adalah cinta. Waduh. Apakah santri punya cinta? Of course. Cinta itu yang membuat kita bergerak. Cinta itu adalah kekuatan yang membuat kita bisa terus survival. Kayak gitu. Cinta kita kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya ada doa. Ikuti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku memohon cintamu. Kalau Allah udah cinta ke kita, wih keren. Apapun yang kita lakukan, Allah akan arahkan. Ujuk-ujuk manggih buku dibaca. Datang ke WC, ujuk-ujuk ayah sirup. Tiba-tiba teringat nih terbayang, sirup. Jadi pikiran, jadi apa? Jadi pemikiran bagi kita. Kemanapun, bangun malam, adalah kayak jam 3. Daripada tidur lagi, ada aja kayak gitu. Itu cok, baturan. Saya nggak tahu kalau perempuan masih pakai ranjang, kalau laki-laki sudah tidak boleh pakai ranjang. Sekarang mau diganti kasurnya, spraynya diganti semua, kayak gitu. Jadi spray yang bagus. Zaman A itu boro-boro ada ranjang, boro-boro ada kasur, tidur di bawah lantai begini, nyun bakal pahala tidak sesuai. Kayak digolit-golit. Itu kesebenarnya ngerasa kita penting tiba-tiba nyokok, judul. Kadang-kadang kepala kita, kaki orang di kepala kita. Lo langsung sukuna beres, sukuna robek. Tapi ikhlas aja itu santri.
Santri itu asik-asik aja, ya. Yang dicintai Allah, yang kedua mencintai Rasul. Makanya kita terus baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul, yaitu para ulama, para aulia, para hamba. Seperti itu. Maka cinta kita adalah cinta Allah dan Rasul. Oke, sekalian, kita lanjutkan. Kita dari kemarin sudah ngomong jalan. Seperti jalan itu 3. 1, bergerak. 2, 3. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa makna jalan. Bisa dihapus? Tolong dihapus. Pertama, jalan itu dalam Al-Quran disebut as-sirat. Apa? Al-Fatihah yang pasti jadi rujukan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Inna hadha sirati mustaqim. As-sirat. Kayak gitu. Yang kedua, Quran pun menyebut as-sabil. Ada kalimat as-sabil yang dijadikan dengan Allah, sabilillah. Makanya kita mengenal jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu di jalan Allah. Ini ada orang meledakan di Jakarta di Jalan Tamrin. Pertama, jihad di Jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Kalau jihad itu di jalan Allah. Ada lagi thoriq. At-thoriq. Ada lagi yang tadi as-suluk, salkan. Yang pasuluki subul sam. Apa? Subul robi. Kalau kita mau terus mencari lagi, sebenarnya kalimat asy-syari'ah itu pun bisa bermakna jalan. Makanya jalan besar itu namanya asy-syari'ah. Asy-syari', jalan besar. Kalau kita mau terus melihat lagi, maka al-madhab, tempat jalan. Kalau suluk misalnya Maslahul Huda, pesantrennya di apa? Pesantrennya di Kajen, di Pati. Itu maslak, madhab. Apalagi Toriko udah suluk aja. Nah, seperti itu. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi Jami'ul Bayan fi Ahkamil Quran disebutkan bahwa kalimat sirat selalu mengacu kepada jalan kebenaran. Beda dengan as-sabil, as-thoriq, maslak, salkan dan sebagainya, itu tidak mesti menuju kebaikan. Makanya banyak yang memakai terminologi sabil, tetapi sebenarnya tidak sabilillah. Makanya Quran menegaskannya 51 ayat, bayangkan 51 ayat, sabil itu disamakan dengan Allah. Sabilillah, harus di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Ya, disebutkan jalan-jalan yang lain. Oke, kesimpulannya adalah karena nama istilah jalan itu dipakai menjadi terminologi, menjadi way of life, maka agama secara keseluruhan memakai istilah jalan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat kalimatnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini dari Allah akan kembali ke Allah. Kalau ada yang mati kan suka gitu, suka diumumkan. Tiba-tiba ada santri pulang kemarin, ada yang meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marantos ngaturkeun karahmatullahi wa barakatuh. Kebablasan ini. Lihat, ketika kita lahir, waladatka ummuka bakian. Engkau dilahirkan oleh ibumu, ummuk bakian, nangis. Borojol urang ceurik, semua nangis. Wanas haulaka yadhaku rasulullah. Manusia sekeliling kamu tertawa-tawa. Alhamdulillah lahiran. Kadang-kadang saking gembiranya, bapaknya ngadanan, akina ngadanan, buana ngadanan, emangna ngadanan, usah banyak yang ada, akhirnya udah gede agak tuli berada. Maka pajah, berjuanglah kita. Berjuang kemana? Berjuang agar kondisinya berubah. Kalau kembali kepada Allah itu, kita yang tersenyum, biarkan orang lain yang menangis. Kenapa harus tersenyum? Karena kita mau kembali kepada Allah. Kenapa kemarin kita nangis ketika lahir? Karena kita merasa, aduh Allah, kenapa saya harus diturunkan di surga yang hina, banyak musuh, banyak setan dan sebagainya. Makanya orang yang benar itu adalah saat lahir dia menangis, orang tertawa, saat mati dia tertawa, orang lain menangis. Numpang goreng-goreng mati balik. Saat lahir dicerikan itu buku bapaknya. Bapak dan mana? Setelah mati orang sorak, alhamdulillah biang kerok mampus. Nauzubillah min. Nah, kalau kita lihat teliti dalam tafsir Al-Qutubi tadi, hampir semua mengatakan ayat-ayat ini bahwa as-sirat ini ibaratnya jalan besar. Makanya dalam beberapa tafsir, ihdinas siratal mustaqim ayyidinul Islam. Siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Kayak gitu. Ini jalan besarnya. Lalu di sini ada sabil, ada torik yang nanti menjadi torikoh, ada suluk, ada syari, ada madhab, seperti itu. Kita akan susun itu semuanya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? 5 menit lagi kita. Ada yang mau bertanya? Ya sirati jalan kehidupan, Syariati jalan kebenaran, Thariqati jalan kesehatan, ya sabili jalan perjuangan, waman Dari jalan keilmuan. Kalian udah rumusin ya. Surat itu menjadi jalan kehidupan, dan itu adalah way of our life, itu adalah inna din indallahir Islam. Maka kalian buktikan menjadi orang Islam yang betul-betul menjadi jalan kehidupan, bukan mengancam, bukan nakut-nakuti, bukan bikin orang ini putus asa, takut lihat orang Islam. Kita harus membuat orang Islam itu disenangi. Makanya wajahnya selalu berseri-seri, bajunya selalu rapi, tidak sombong, menyapa orang assalamualaikum, seperti itu. Itulah orang Islam. Syariati itu jalan kebenaran. Makanya kita belajar nanti fikih tiap subuh ya. Tiap subuh kalian ngaji fikih. Thariqah kita memakai thariqahnya Imam Ghazali. Lalu kalian baca ratib hadad dan ratib al-abbas. Ya, sabili, jalan kita perjuangan nih. Jihad kalian itu yang ngaji. Bayangkan saja, ninggalin orang tua, tinggalkan kampung halaman, udah gitu digebrak-gebrak harus bangun. Wah, perjuangan banget kalau di pesantren. Yang terakhir, madhabi jalan keilmuan. Madhab kita adalah madhabnya, kita tahu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti dipikir, makanya lihat di sini di majelis suluk ini kita melihat dari mana? Dari sini dulu.
Dari depan Allahu Muhammad, la ilaha Muhammadur Rasul. Itu prinsip kita. Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Lalu lihat yang sini ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nanti kita akan bahas figur-figur mulia, orang-orang hebat ini. Di sebelah sini ada thariqah kita ini, tasawuf kita, ada Al-Baghdadi, Syaikhul Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, lalu akidah kita lewat Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Nah setelah ini baru madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam. Kalian belajar, makanya pondok-pondok kita dikasih nama dengan figur-figur itu agar kita tidak menjadi orang yang sombong, karena kita hanya meneruskan perjuangan dan mengikuti makal dari para ulama. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima